Senior, saya tidak tahu. Begitu melihat pria paruhbaya itu, Balza bergegas memberi hormat. Orang paruhbaya ini datang beberapa hari sebelumnya ke Odin Hall, jadi dia tidak yakin dengan identitas dan keadaan pria paruhbaya ini, dan hanya tahu bahwa dia adalah sosok kelompok satria yang berasal dari kota Hawyu. Pria paruhbaya itu menoleh ke belakang, berkata dengan acuh tak acuh, itu karena kapasitas mentalnya berbeda dari orang biasa. Kalau tidak, menurutmu bagaimana dia bisa menunjukkan bakat semacam itu? Long Hao Chen senang, memegang gelas di tangannya dan dengan gembira berlari menuju rumahnya. Bagi anak-anak yang lain, cairan di dalam botol ini hanyalah obat yang sulit diminum, tapi baginya, itu sebenarnya alasan mengapa dia bergabung dengan kuil ksatria. Saat dia berjalan, dia berpikir keras, kakak Jiang Hu benar, cairan pelatihan elemental ini benar-benar hal yang baik. Sejak dia mulai minum sebotol ini setiap minggu, kesehatan ibu menjadi lebih baik. Ibu, maaf, kamu mengajariku bahwa sebagai seorang laki-laki, aku tidak bisa mengemis kepada orang lain, tapi jika aku tidak bisa lulus ujian hari ini, aku tidak akan pernah bisa membawakanmu lagi cairan pelatihan unsur untuk diminum. Jika Balza mendengar ucapan Long Hao Chen, dia akan menatapnya dengan heran. Ke kuil ksatria, cairan pelatihan elemental adalah sejenis obat yang berdampak pada anak-anak di bawah 15 tahun, memungkinkan mereka untuk memperkuat hasil kultivasi dasar, membantu pelatihan mereka dan meletakkan fondasi tubuh mereka. Alasan mengapa Long Hao Chen hampir gagal dalam ujian hari ini adalah karena dia sama sekali tidak meminum cairan latihan elemental. Semua itu diberikan kepada ibunya. 1 tahun yang lalu, dia hanyalah seorang bocah lelaki kurus dan lemah dan hari ini, dia harus melakukan upaya intensif untuk menembus tingkat energi spiritual ke-10 sambil membiarkan ibunya meminum cairan latihan elementalnya, yang seharusnya mendukung energi spiritualnya. Penanaman. Untuk seorang anak berumur 9 tahun, dalam hal kesulitan, melalui percobaan ini benar-benar melewati rintangan ujian untuk menjadi seorang ksatria standar. Sinar matahari jatuh ke tubuh Long Hao Chen, bersinar dengan semacam kilau keemasan yang seolah-olah berasal dari lubuk hatinya. Rumah Long Hao Chen terletak di sisi barat kota Odin, dia bahkan harus menyeberangi sungai untuk mencapainya. Dengan cepat, dia melewati jembatan kayu. Namun, dia tidak langsung pulang, melainkan melewati jalan kecil yang memberikan akses ke hutan di sebelah barat Odin. Setiap kali mendapatkan elemental training liquid, dia harus mengambil beberapa sayuran terlebih dahulu, sebelum dia dapat memberikannya kepada ibunya untuk diminum, kemudian mencampur cairan obat dengan sayuran liar, menghasilkan sup dengan rasa yang kuat. Saat melewati hutan, dia dengan cepat mulai bekerja. Tahun-tahun ini, Long Hao Chen dan ibunya bergantung satu sama lain. Bahkan di kota Odin, rumah tangga mereka adalah yang termiskin dan, sebagai anak dari orang miskin, dia harus mengurus pekerjaan sejak dini, sedangkan banyak anak seusia hanya tahu tentang bermain setiap hari. Di sisi lain, dia perlu membantu ibunya, untuk membiarkan ibunya berbagi sedikit rasa sakitnya. Ibu dan anak hanya mengandalkan sang ibu, Bai Yu, yang berpenghasilan sedikit dari menjahit beberapa pakaian setiap hari, untuk biaya hidup mereka, namun ia selalu merasa bahwa ia memiliki kehidupan yang bahagia. Setelah beberapa saat, cukup banyak tumbuhan-tumbuhan. Long Hao Chen cukup akrab dengan mereka dan meskipun mereka hanya tumbuhan liar, rasanya tidak terlalu buruk. Dia tahu tentang ini karena sejak masa kanak-kanak, dia telah makan banyak dari mereka. Saat Long Hao Chen bersiap untuk mengemas ini sebelum pulang, tiba-tiba, suara engah bernada rendah mengejutkannya. Sebenarnya hutan ini tidak begitu damai, kadang-kadang ada beberapa binatang buas di dalamnya. Long Hao Chen mendongak ke arah dia mendengar suara itu, melihat semacam bayangan samar dan kecil yang sepertinya jatuh. Didorong oleh rasa ingin tahunya, dia dengan hati-hati berjalan ke arahnya, dan setelah beberapa langkah, melihat bahwa bayangan yang jatuh di hutan ini sebenarnya bukanlah binatang buas, tetapi tanpa diduga adalah seorang gadis kecil. Gadis kecil itu tampaknya berusia 7 atau 8 tahun, memiliki penampilan yang sangat halus, dan rambut pendek berwarna ungu. Pakaiannya rusak, darah keluar dari setidaknya 6 atau 7 tempat dari tubuhnya. Meski dia jatuh ke tanah, dia masih mempertahankan kesadarannya. Dia mencoba untuk bangun, tetapi tampaknya sangat sulit baginya. Long Hao Chen bergegas ke depan, mencoba membantunya untuk bangun, bertanya dengan malu, "Apa kabar?" Gadis kecil itu terlihat terkejut dan tanpa sadar dia mundur, menatapnya dari samping. Pada saat ini, Long Hao Chen melihat penampilan gadis kecil itu. Banyak kotoran di pipinya yang indah, ujung mulutnya mengeluarkan benang darah. Dia terlihat sangat malu, tetapi masih dengan mudah mengejutkan orang. Namun, kecantikannya berbeda dari Long Hao Chen. Tatapan Long Hao Chen lembut, memberi orang perasaan keintiman. Tetapi meskipun gadis kecil ini masih muda,
tatapannya tampak keras kepala dan dingin, dan saat dia tiba-tiba menatapnya, Long Hao Chen tidak bisa membantu tetapi menggigil. Melihat Long Hao Chen, gadis kecil itu tampak terkejut. Dia tidak tahu apakah itu karena afinitasnya dengan Long Hao Chen cukup baik, tetapi dia dengan cepat tenang. "Apakah kamu baik-baik saja?" Long Hao Chen bertanya sekali lagi. Gadis kecil itu dengan enggan mengangkat tangannya dan menulis kalimat, "Saya tidak dapat berbicara, orang jahat mengejar saya, mereka akan segera tiba. Kakak, selamatkan aku." Melihat kata-kata yang tertulis di depannya, Long Hao Chen terkejut, tetapi ketika dia membaca kata-kata terakhir yang dia tulis, beberapa garis hitam muncul di dahinya. Itu saudara laki-laki, bukan saudara perempuan. Setelah membela diri dengan satu kalimat, dengan nada tertekan, dia mengangkat gadis kecil itu dengan penuh kasih sayang. Karena dia lulus ujian ksatria, kekuatannya sudah berada di level orang dewasa, ditambah tubuh gadis kecil itu sangat ringan, jadi ketika menggendongnya, dia tidak menganggapnya berat sama sekali. Setelah mengangkatnya, Long Hao Chen kembali ke tempatnya, menggunakan tali kasar untuk mengambil tumbuhan liar. Tetapi pada saat ini, gadis kecil itu dengan cemas menarik kerah kainnya. Long Hao Chen melongo ke arahnya, buru-buru meletakkannya di tanah, dan gadis kecil itu menulis dengan cepat di tanah, "Saya merasakan kehadiran mereka, mereka akan segera tiba, mereka dapat melacak aroma saya. Cepat pergi, jika tidak maka akan terlalu cepat. Terlambat." Alis Long Hao Chen berkerut, dan dia dengan kuat menggelengkan kepalanya, berkata, "Tidak mungkin. Sebagai seorang pria, saya harus melindungi Anda." Meskipun dia baru berusia 9 tahun, saat dia mengucapkan kata-kata ini, wajah mungilnya yang cantik mengandung resolusi yang luar biasa. "Aromamu?" Ekspresi di mata Long Hao Chen berubah. Dengan sangat cepat, dia mengekstrak beberapa bagian tumbuhan liar ini, menekannya dengan tangannya sebelum segera menggosokkannya ke tubuh gadis kecil itu dan juga tubuhnya sendiri. Setelah itu, dia berlari ke samping, menggendongnya ke semak-semak, dan menempatkannya dengan hati-hati di tengah sikat ini. Pada titik ini, dia berbaring tengkurap, menggunakan siku untuk menopang tubuhnya. Dia tidak menyadari bahwa pada saat dia melakukan ini, gadis kecil yang dia lindungi menatapnya dengan tatapan aneh, tanpa bergerak sama sekali. Saat Long Hao Chen baru saja selesai bersembunyi, dia mendengar beberapa suara dari luar, dan dari celah di antara semak-semak, dia diam-diam menatap mereka, melihat sekelompok pria berpakaian hitam. Sosok laki-laki ini sangat tinggi, dan bahkan tersembunyi, mereka masih berbau sedikit bau amis. Di antara orang-orang ini, beberapa berspesialisasi dalam penciuman. Mengapa jejak aroma berakhir di sini? Bagaimana jika gadis kecil ini mendapatkan seseorang untuk menyelamatkannya? Suara serak yang tidak menyenangkan ini bergema di dalam hutan.